Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah konsep sistem informasi. Kali ini kita sudah ada di materi kedua perkuliahan, yaitu konsep dasar sistem. Kalian ikuti dengan baik ya perkuliahan kali ini. Nanti pada akhir materi, setelah kalian sudah memahami materinya, kita akan lanjut pada forum diskusi seperti pertemuan minggu lalu. Kemudian jangan lupa ada penugasan yang harus kalian kerjakan 24 jam setelah perkuliahan ini berakhir. Maksimal loh ya itu. Jadi jangan lupa. Oke, sekarang kita mulai saja untuk slide pertama. Nah, ini adalah kira-kira konten yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pengertian sistem, kemudian pengelompokan sistem, ciri-ciri sistem, modeling sistem, bahasa pemrograman, dan contoh sistem informasi. Ini adalah pengertian sistem. Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Sinergi dari semua unsur dan elemen yang ada di dalamnya yang menunjang pelaksanaan dan mempermudah kegiatan utama tercapai dari suatu organisasi atau kesatuan kerja. Kalau kalian masih ingat, minggu lalu kita sudah membahas definisi sistem secara perkata. Tidak hanya sistem informasi, tapi kita juga membahas sistem. Jadi sistem adalah komponen yang saling berintegrasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau kalian ingat, minggu lalu kita sudah bahas itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep sistem. Minggu lalu pun juga sudah kita bahas, sekarang kita ulangi ya. Ada input, proses, dan output. Nah, di dalam proses juga terdapat fungsi penyimpanan. Jangan lupa. Oke, kita lanjut. Pengelompokan sistem. Ternyata ada dua pengelompokan sistem. Yang pertama adalah sistem fisik dan sistem abstrak. Nah, sistem fisik adalah susunan teratur dari unsur-unsur yang berkesinambungan. Contoh sistem fisik ini adalah sistem komputer. Kalau misalnya saya boleh jabarkan, kalau misalnya input itu apa? Keyboard misalnya. Proses, CPU, proses dan penyimpanan. Kemudian output, LCD, kira-kira kayak gitu. Nah, ada juga sistem transportasi. Ada petugas, ada mesin, ada organisasi yang menjalankan transportasi. Itu sistem fisik. Sedangkan sistem abstrak adalah susunan teratur atau suatu gagasan atau konsep yang saling tergantung satu sama lainnya. Tidak nampak secara fisik karena hanya ada dalam pemikiran atau ide seseorang. Contohnya seperti konsep ketuhanan yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita tidak akan bahas banyak soal sistem abstrak karena kita akan berfokus pada sistem fisik. Utamanya adalah sistem komputer. Nah, ini adalah ciri-ciri sistem. Ada 6. Yang pertama adalah input, yaitu masukan yang akan diproses. Kemudian input itu akan diproses, yaitu pengolah. Kemudian dari proses itu dihasilkan output atau keluaran dari hasil pengolahan. Kemudian selain itu ada objektif, yaitu adalah goal. Jadi suatu sistem itu harus memiliki sasaran atau tujuan. Kemudian komponen. Komponen itu biasanya unsur-unsur atau elemen yang akan terintegrasi dengan sistem. Contohnya yang tadi saya sudah jelaskan, ada keyboard, CPU, dan ada LCD atau monitor. Nah, kemudian ada interface, yaitu konektor atau penghubung antar elemen luar dengan sistem. Itu adalah ciri-ciri sistem. Nah, ini modeling sistem, yaitu adalah suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata. Sistem nyata adalah sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan. Sistem ini jadikan titik perhatian dan dipermasalahkan. Permodelan adalah proses membangun atau membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Gampangannya adalah modeling sistem itu adalah, jadi kita itu merepresentasikan sebuah sistem itu supaya dapat dilihat secara nyata atau secara fisik. Misalnya, dalam membuat suatu sistem informasi mungkin diawali oleh beberapa proses.
Lebih jelasnya saya langsung akan contohkan pada slide berikutnya. Oh, sebelum itu kita ke manfaat modeling sistem dulu. Nah, manfaat dari modeling sistem itu fokus pada karakteristik penting permasalahan, kemudian dapat melakukan percobaan pada situasi kompleks, hemat waktu dan biaya. Manfaat ini akan kita jabarkan pada contoh. Nah, ini adalah contoh pemodelan waterfall. Ada requirement, design, development, testing, deployment, maintenance. Waterfall model ini akan kalian jumpai nanti lebih dalam pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, waterfall model ini adalah model yang biasanya digunakan dalam membuat suatu aplikasi atau suatu sistem. Requirement adalah kebutuhan, jadi sebelumnya kita harus menentukan dulu apa-apa aja yang kita butuhkan, kemudian kita desain, kita buat, kita develop. Sebelum dilempar, kita lakukan testing terlebih dahulu. Kemudian baru kita lempar ke pasar, kemudian setelah kita lempar, kita lihat feedback-nya. Dari feedback itu, kita bisa mendapatkan kira-kira apa aja yang harus kita maintenance, atau kita perbarui, atau kita ganti. Nah, seperti itu contoh dari modeling sistem, khususnya adalah pemodelan waterfall. Ada bahasa pemrograman. Nah, dalam membuat sistem komputer tentunya kita tidak bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari. Disitulah ada yang namanya bahasa pemrograman komputer yang biasanya kita kenal adalah Java, Visual Basic, C++, COBOL, PHP, .NET, Python, kalau sekarang lebih terkenalnya. Kemudian ada Laravel, dan lain-lain. Nah, semua bahasa itu harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakan. Nah, biasanya seorang programmer itu sudah memiliki satu bahasa pemrograman yang familiar untuk dirinya dan biasanya dia akan menggunakan bahasa tersebut dalam developing program. Nah, ternyata bahasa pemrograman juga ada tingkatannya. Ada 4 tingkat. Yang pertama adalah bahasa mesin. Ini biasanya adalah kode bilangan biner 0 dan 1. Kita nanti akan mempelajari ini juga pada pertemuan, mungkin pertemuan 4 atau 5. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ada bahasa tingkat rendah. Contohnya adalah bahasa kode mesin seperti MOV, SUB, CMP, JMP, JEG, JL, loop, dan sebagainya. Kemudian ada bahasa tingkat menengah, sudah berupa simbolik. Kemudian bahasa tingkat tinggi sudah merupakan kata-kata yang biasa digunakan manusia seperti begin, and, if, for, while, and, or. Kalian nanti juga akan ada dapat pemrograman dasar, kalian juga sudah akan terbiasa dengan bahasa-bahasa ini. Nah, kita sudah ada di akhir slide, yaitu contoh sistem informasi di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian lihat, saya ambil contoh sistem informasi Siakadu yang kita biasa gunakan, mahasiswa UNESA gunakan. Dari sistem layanan informasi akademis terpadu ini, kalian bisa mendapatkan kemudahan, yaitu mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Memudahkan mahasiswa dalam setiap kepentingannya ketika mengisi KRS tidak harus berangkat ke kampus. Kemudian bisa mengakses lewat internet sehingga bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Saya yakin kalian sebagai mahasiswa baru, kalian juga sudah menggunakan Siakadu ini dalam memproses KRS kemarin. Dalam perwalian juga di awal-awal perkuliahan. Jadi kalian pasti sudah tahu gimana manfaat dari sistem informasi Siakadu ini dalam kehidupan kalian. Nah, itu adalah salah satu contohnya saja. Sistem informasi lainnya juga banyak. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup. Mari kita lanjutkan pada forum diskusi. Kalian boleh mengajukan pertanyaan kepada saya, tapi akan saya awali dengan saya akan melempar pertanyaan kepada kalian di forum itu, dan nanti jawaban dari kalian akan langsung saya tanggapi. Kemudian jangan lupa setelah slide ini ada tugas yang harus kalian kerjakan secara individu dan maksimal pengumpulannya adalah 24 jam setelah mata kuliah ini berakhir. Kita lihat sekilas ya, tugasnya apa. Nah, ternyata tugasnya tidak jauh-jauh dari apa yang kita bahas. Tadi saya sudah memberikan contoh sistem informasi Siakadu kepada kalian.
Sekarang tolong cari sistem informasi lainnya dan sebutkan secara detail input, proses, output, objektif, komponen, dan interface dari sistem informasi tersebut. Nggak susah kan? Saya tunggu kalian bisa kumpulkan melalui email. Jika ada pertanyaan lain di luar kelas ini, kalian boleh mengkontak saya. Itu adalah email dan nomor handphone saya. Kalian hubungi dalam jam kantor ya. Sekian, terima kasih kalian sudah mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan jangan patah semangat, tetap ceria, tetap bahagia, dan sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.